Tanggal otomatis, nomor faktur juga otomatis, kita tinggal isi nama barangnya. Beng satu atau dua, dia otomatis mengalihkan 2 kali 1.500, maka total barang adalah ini 2 dan 3. Total dari penjualannya adalah 6.000. Jadi buat teman-teman yang menginginkan suatu software yang mencatat semua pembelian, penjualan, dan persediaan, nah, untuk mengisi ini secara massal kita bisa menggunakan fitur impor ya. Jadi di sini kita bisa impor. Jika kita sudah punya daftarnya, kita bisa impor dari Excel. Impor dari Excel ini ada format standar yang harus kita ikuti. Nah, contoh filenya bisa diambil di sini. Jadi kita bisa memproses 10.000 baris, 10.000 item barang. Ya, kita ambil contoh filenya. Oke, sudah kita download, kita buka. Oke, di sini ada 2 sheet. Di sini adalah penjelasan, yang ini adalah template-nya ya. Template ini tinggal kita ganti dengan barang yang kita punya. Jadi kita kembali ke yang kita miliki tadi, kemudian kita isikan ke template. Ini coba kita copy semua ya. Kita hanya mengambil dari barang yang kedua dan seterusnya. Kita kopikan ke item import. Coba kita masukkan ke sini ya. Oke, di sini ada kode barang, nama barang, jenis barang. Ini kita pindah dulu ya. Ini kita pindah ke satuan. Oke, jenis barang kita isikan dengan inventory. Ini jadi tipe yang persediaan tadi ya, kita coba masukkan manual tadi. Ini tipenya inventory. Kemudian ini kita kosongkan, barcode kita samakan dengan ini. Kita copy, kita masukkan ke barcode ya. Pastikan barisnya sama. Satuan itu sama, sudah benar. Kemudian harga beli. Harga beli kita pindah ke harga beli. Oke, ini harga belinya. Satuan beli juga sama dengan satuan jual. Kita pindah ke sana. Kita copy maksud saya. Kita paste. Terus harga jual kita isi di deferred harga jual 1. Ini dia. Oke, sudah semua. Jadi barangnya tidak usah, masih kodenya umum berarti ya. Kode barang, nama barang, jenis barang. Ini kosong, barcode itu sesuai dengan kode. Satuannya sudah cocok. Yang lain kosong, harga jual. Ini harga jual. Kemudian harga beli, satuan beli, harga beli, minimum beli nggak usah, kosongkan saja. Yang lain juga kosongkan. Kita hanya mempunyai 1 cabang dan 1 gudang, jadi kita tidak perlu isi yang lain. Dan yang ini kita skip saja. Ini juga kita kosongkan persediaan. Ini sebetulnya adalah kode akun ya. Kalau ini tidak kita isi, dia akan otomatis mengisi sesuai dengan standarnya dari Accurate. Ini kita juga tidak menggunakan nomor seri ataupun tanggal kadaluarsanya ya. Oke, jika sudah selesai semua, sini berarti siap kita impor. Yang atas kita hapus semua, ini kita hapus sampai dengan ini. Kita delete, kemudian kita save ya. Ctrl S. Baik, sekarang kita siap mengimpor. Kita pilih lokasi impor di sini. Kemudian kita ambilkan ini, item import. Kita unggah kanan bawah ya.
Jika ini sudah sesuai semua, maka kita lanjutkan. Jadi dari mulai kategori sampai dengan ke bawah sudah sesuai semua, kita lanjutkan. Oke, ini adalah contoh yang kita template tadi yang kita isi. Jika sudah semua sesuai, maka kita tinggal lanjutkan. Oke, 18 data yang kita mau impor sudah terimpor semua. Kita akan cek ya, apakah sudah masuk semua. Kita lihat di barang dan jasa. Kemudian ini. Ya, jadi semua sudah masuk. Hanya tadi kita tidak mengimpor jumlahnya. Jadi kalau kita mau buat jumlahnya itu bisa kita isi manual satu persatu begini. Ini isinya di saldonya ya. Saldo bisa kita tambahkan. Jadi barang ini kuantitinya ada berapa? Karena ini semua yang kita impor tadi itu hanya namanya saja. Jadi nama, harga beli, harga jual. Kemudian jumlahnya belum ada. Tapi kalau mau kita lakukan via impor lagi, kita bisa isi di yang tadi ya, untuk template impor tadi kita isi di jumlah saldo awal. Nah ini dia. Jadi kita anggap saldonya misalnya 50 unit gitu ya. Kita copy sampai dengan 19. Yap. Ya, jadi semua kita anggap jumlahnya adalah 50 sebagai kuantitas awal. Kemudian satuannya juga kita copy saja. Satuan saldo awal. Nilai saldo awal kita buat sama dengan harga beli. Kita copy. Kita paste. Tanggal kita bikin 1 Januari 2021. Oh maaf, salah. 2021. Oke, semuanya sama. Kita copy. Kita pastekan ke yang lain. Ya sudah ya. Ini kita pakai lagi untuk mengimpor saldonya. Oke, kita Ctrl S dulu ya, supaya hasil perubahannya bisa terimpor. Kembali ke sini, kita impor lagi, impor data, kita unggah lagi file yang tadi ya, kita unggah. Ini kita lanjutkan. Karena kita sudah pernah mengimpor sebelumnya, maka nama-nama barang ini sudah ada. Supaya dia tidak bertabrakan, kita lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi nanti data yang sama dia hanya menambahkan saldonya saja. Oke, kita lanjutkan ya. Berhasil kita impor. Sekarang kita cek lagi apakah sudah masuk saldonya. Kita ke barang dan jasa. Oke, semua stoknya sudah masuk. Kecuali yang ini 100 ya, yang lain 50. 100 ini yang kita coba masukkan manual tadi, Indomie goreng. Sedangkan yang lain kita masukkan via impor item. Kita sekarang sudah mempunyai barang dan jasa, sehingga kita bisa coba untuk berjualan. Kita coba ya, ini faktur penjualan. Biar teman-teman gak bingung, saya akan ulangi lagi dari awal. Waktu kita akan melakukan penjualan, kita bisa ke modul penjualan di sebelah sini ya, sebelah kiri penjualan. Kita klik di sini. Kita klik di faktur penjualan. Oke, kita akan berjualan pada seseorang. Kita belum punya nama pelanggan, kita coba. Seandainya ini adalah penjualan tunai, karena di swalayan biasanya kan kita menjual langsung pada pelanggan yang kita tidak tahu namanya. Jadi kita tulis saja di sini nama tunai. Oke, karena belum ada, dia minta kita menyimpan. Kita simpan aja ya. Tanggal otomatis
nomor faktur juga otomatis, kita tinggal isi nama barangnya. Oke, kita coba dengan Bank. Harganya 1.500, tidak ada diskon. Jumlahnya berapa? Misalnya orang belinya 1 atau 2, dia otomatis akan mengalihkan jumlahnya 2 kali 1.500, totalnya adalah 3.000. Kita klik lanjut. Jika ada tambahan barang, kita tambahkan lagi di sini. Misalnya coki-coki, kita tambahkan jumlahnya 3 misalnya. Kita lanjut. Ini kan jumlahnya 3.000, lanjut. Maka total barang adalah ini 2 dan 3. Total dari penjualannya adalah 6.000. Ini semua sudah tidak usah kita isi, kita hanya perlu ini saja. Kemudian kita lakukan pembayaran. Untuk pembayaran kita cukup klik proses di sini. Pada saat orang yang membayar, nah kita klik proses, yaitu proses pembayaran. Ini dia tadi, dari namanya tunai, misalnya kita terimanya kas, kita langsung ke kas. Nilai pembayaran kita tinggal klik di sini, hitung nilai pembayaran, klik. Nah ini dia totalnya transaksi yang tadi ya. Jadi ada 2 bank di sini tadi, 2 harus dilihat ini 2 bank dan 3 coki-coki. Nilainya 3.000 dan 3.000, maka totalnya 6.000. Kita save. Kita bisa langsung cetak, misalnya cetak di sini. Kita cetak kwitansinya ya, penerimaan penjualan. Ini dia kwitansinya, kita tinggal cetak di sini. Jadi cetakan ini atau kwitansi ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah standar yang dari Accurate Online. Kita bisa buatkan juga semacam struk ya, jadi kecil saja, mungkin separuhnya ini, dengan keterangan yang tidak selengkap ini. Jadi mungkin hanya ada nama perusahaannya, kemudian nama barang dan total pembayaran. Jadi ini semua bisa dirancang sendiri. Jadi itu adalah pembayarannya ya. Teman-teman bisa lihat di sini daftar pembayaran atau faktur yang sudah dibayar itu akan di sini. Jadi tanggalnya, pelanggannya, nama akun masuknya uang itu ke sini, ke kas kecil. Jika kita mau lihat daftar penjualannya, kita lihat di daftar faktur sini ya. Daftar faktur, kita lihat daftar hijau ini. Nah ini dia, berarti penjualan yang ini fakturnya, kemudian penerimaan kasnya ada di sini. Nah kalau kita mau cek di dalamnya apa, ya ini kita klik saja. Kita akan lihat faktur yang tadi. Nah di sini juga ada tanda lunas. Jadi faktur ini bisa juga dicetak tadi. Kalau dicetak ya teman-teman, bentuk cetaknya juga seperti ini. Jadi kalau yang pertama tadi adalah bentuk dari penerimaan kas ya, penerimaan kasnya. Kalau ini adalah fakturnya. Kalau di sini akan dijelaskan atau dijabarkan barangnya apa saja. Tadi kan kita bank 2, coki-cokinya 3, harganya sekian, total harganya sekian, total akhirnya adalah sekian. Jadi seperti itu teman-teman. Ini juga bisa dicetak, bisa dikirimkan PDF ke email, tergantung kebutuhan seperti apa pembeli yang inginkan. Jadi begitu teman-teman, kita sudah punya daftar barang, kita sudah bisa melakukan penjualan. Sekarang bagaimana tampilan di neraca kita atau di daftar akun kita? Kita bisa lihat di sini. Di sini ya, akun perkiraan. Kita lihat daftarnya. Jadi di sini ini adalah total persediaan kita setelah penjualan satu faktur yang tadi. Nah, sedangkan total pendapatan kasnya ada di sini. 6.000 tadi kan kita melakukan penjualan sejumlah 6.000.
Seperti apa sih bentuk laporannya? Coba kita lihat di sini ya, di daftar laporan. Kemudian kita lihat laba ruginya. Tanggal sampai ini kita tampilkan. Maka ini penjualan kita. Baru ada satu penjualan sehingga inilah total pendapatannya. Kemudian berapa harga pokoknya? Ini dia harga pokoknya. 5.400. Berapa labanya? Ini dia labanya. Karena kita belum ada biaya yang kita masukkan, maka masih hanya ada laba kotor. Laba bersihnya belum terkurangi oleh beban-beban karena kita memang belum memasukkan. Seperti apa bentuk neracanya? Di sini kita bisa lihat neraca. Ini dia. Jadi kasnya kita 6.000, persediaan kita 4.255.100. Total asetnya adalah ini. Ini dia 4261. Equity-nya ini karena ini adalah total dari kas dan persediaan. Jadi sederhana, kita tidak perlu pusingkan kalau software ini, itu tidak usah pusingkan dengan yang lain ini. Ada multi periode, ada proyeksi ketersediaan, laba rugi kuartal, ini tidak usah teman-teman pusingkan dulu, karena dengan transaksi seperti tadi ini sudah cukup mewakili mencatat semua penjualan. Nah, bagaimana kalau ada pembelian barang?